alternatif itu nanti teman-teman akan punya skor yang paling tinggi sampai yang skor paling rendah ya. Skor yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah. Nah, itu yang di langkah 9 kemarin ya. Nah, kalau di kolomnya itu hanya ada dua sheet gitu ya, dua kolom, nanti bisa ditambahkan kolomnya. Tambahkan kolomnya ke kanan. Kemudian di langkah 9 dan 10 ini masih mengarah pada rekomendasi. Nah, bedanya di langkah 10 ini kita merincikan ya, dari rekomendasi yang kita usulkan tadi. Ya. Oke. Oke, saya share screen LMS ya teman-teman, untuk kita mengerjakan di langkah berikutnya, di langkah 9 dan 10. Langkah 9 ini kita mengurutkan dari strategi alternatif yang sudah dibuat kemarin ya. Teman-teman, kemarin kan ada beberapa kelompok yang sudah membuat 2 strategi alternatif. Nah, untuk yang 2 tadi bisa ditambahkan 3 ya, 3 strategi alternatif yang lain. Ya. Dari mana dia sumbernya? Dari metrik-metrik yang sudah kita buat kemarin. Jadi masing-masing metrik bisa satu rekomendasi strategi alternatif. Ya, masing-masing metrik itu bisa mengerucut ke satu strategi alternatif. Nah, baru nanti kita lakukan scoring ulang, ya, scoring ulang di langkah 9. Baru nanti kita bisa urutkan ya, dari 5 strategi tadi kita urutkan kembali. Nah, di langkah 10 kita mencoba untuk mendetailkan strategi yang sudah kita putuskan dengan skor yang paling tinggi tadi ya. Dengan skor yang paling tinggi tadi itu yang kita rincikan di langkah 10. Nah, apa yang kita rincikan yaitu target ya, target bagaimana untuk mencapai targetnya ya. Strategi tadi itu bagaimana implementasinya, kegiatannya dalam bentuk apa, kemudian targetnya apa. Jadi kita di langkah 10 ini kita mendetailkan bentuk kegiatannya, targetnya. Target bisa dalam 1 tahun, bisa target bentuk, misalkan targetnya dari jumlah pendapatan itu berapa rupiah nanti 1 tahun. Target penjualan misalkan berapa unit dalam 1 tahun, sehingga ada angka dan satuan yang muncul di langkah 10. Jadi di langkah 10 ini kita tetap mendetailkan satu saja strategi alternatif yang skornya paling tinggi tadi. Nah, di sini kita melihat jangka panjangnya ya. Saudara bisa menggunakan strategi ini digunakan dalam kurun 3 tahun. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun ya. Jangan 1 tahun. Ya. Jadi
strategi itu bisa dicapai dalam kurun 3 tahun. Kegiatannya apa yang kita lakukan di tahun pertama, di tahun kedua, di tahun ketiga. Nah, itu nanti yang didetailkan lagi di langkah 11. Ya, tujuan tahunan spesifik. Itu kita mendetailkan dari langkah 10. Jadi langkah 10 ini bisa jangka menengahnya 3 tahun atau jangka panjangnya kita gunakan 5 tahun begitu. Di langkah 11-nya kita membuat kegiatan itu di breakdown per tahun. Targetnya juga kita breakdown per tahun. Misalkan capaian kita target di 3 tahun itu penjualannya 1000 unit gitu ya, 1000 unit. Nah, 1000 unit itu kita breakdown dalam 3 tahun. Ya, realistis pencapaiannya berapa per tahunnya. Nah, itu contoh nanti yang bisa kita munculkan di langkah 11. Ya. Jadi implementasi itu bukan hanya sekedar narasi normatif ya, tapi bisa kita lakukan nantinya. Dan ada alat ukurnya, tingkat keberhasilannya berapa yang bisa dicapai, ada target. Ya, target itu sebagai alat ukur pencapaian kita. Kemudian ada jangka waktu untuk mencapainya. Ya, misalkan dalam 1 tahun, ya targetnya berapa, nanti tahun kedua berapa. Nah, begitu ya. Itu merekomendasikan tujuan tahunan dan kebijakan. Jadi kebijakan apa yang harus ada untuk mendukung terlaksananya strategi tadi. Ya, kebijakan apa? Misalkan nih, kalau tadi kita ingin target produksinya meningkat, ya, produksinya meningkat. Setiap tahun ada peningkatan, gitu ya, sekian persen, 5-10% setiap tahun, sehingga target selama 3 tahun itu bisa tercapai. Nah, kebijakannya apa yang untuk mendukung peningkatan produksinya? Kebijakan bisa dari ada reward, ya, ada punishment untuk target-target yang tercapai. Nah, itu kebijakan. Jadi kebijakan ini apa yang perlu disiapkan untuk mendukung tercapainya target tujuan. Itu di langkah 11, teman-teman ya. Kemudian langkah 12 merekomendasikan prosedur untuk meninjau dan mengevaluasi strategi. Nah, di langkah 10 tadi kita itu sudah punya target dan angka yang kita tetapkan. Ya. Angka yang kita tetapkan. Nah, di langkah 12 ini bagaimana cara mengevaluasinya kalau target itu biar termonitor. Cara mengevaluasinya seperti apa? Ya, cara menilai KPI-nya itu seperti apa? Ya, misalkan tadi kalau produksinya dalam 1 bulan itu diminta 300 unit. Berarti cara memonitornya kita harus breakdown produksi hariannya, dia harus mencapai berapa unit. Ya. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, bagaimana cara mengevaluasinya? Gitu ya. Cara meninjaunya atau cara memonitornya berarti kita melakukan monitoring produksi harian
sehingga target bulanannya bisa terpenuhi. Begitu juga untuk target-target yang lain. Misalkan ada target untuk karyawan itu masuk 100% kehadirannya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun kerja. Berarti kan harus ada monitoring tiap bulannya. Nah, monitoring tiap bulannya itu kehadirannya minimal berapa persen gitu ya. Katakanlah kehadiran minimal 95% karyawan. Nah, berarti untuk memonitornya bagaimana nanti? Ya, kebijakan apa yang dibutuhkan? Nah, itu di langkah 11 kalau kita bicara untuk kebijakannya. Tapi untuk alat monitornya seperti apa? Itu di langkah 12, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman, dari poin-poin penjelasan untuk mengerjakan di langkah 9 sampai di langkah 12. Nah, dari sini adakah pertanyaan untuk teman-teman bisa melanjutkan di laporan? Oke, harapan saya kemarin itu ada tanggal minggu depan itu ada waktu untuk presentasi gitu ya, hasil yang teman-teman kerjakan minggu ke-13, tapi karena bertepatan juga dalam 1 minggu itu ada pelatihan, jadi sepertinya terpending nanti ya, terpending. Sehingga nanti teman-teman mengumpulkan progresnya itu di minggu depan gitu ya. Sehingga di pertemuan 13 itu teman-teman melanjutkan laporan itu di langkah 9 sampai langkah 12. Jadi inti dari rekomendasi ini adalah kegiatan itu bisa dilakukan dan terukur ya. Ada target yang bisa dicapai. Nah, itu yang perlu ditambahkan di laporan tersebut. Gimana, teman-teman? Amankah dari penjelasan tadi? Oke, bagi yang belum asistensi ya, silakan dimanfaatkan waktunya sehingga laporan itu tidak salah arah gitu ya dalam menyajikan nanti. Nah, nanti di pertemuan 14 dan pertemuan 15 ketika ada diskusi nanti ya dengan dosen tamu. Dan ini kiranya teman-teman bisa menyiapkan laporan tadi dalam bentuk slide ya, PPT. Dalam bentuk slide PPT. Kemarin kan sudah teman-teman sudah mengumpulkan PPT untuk di pertemuan 10. Hanya laporan ini ya. Hanya laporan ya. Jadi laporan tadi itu
buatkan PowerPoint-nya, nanti akan saya buka aksesnya untuk di pertemuan 14 ya, 14. Itu nanti kita siapkan ketika nanti perlu ada paparan gitu ya, hasil laporan teman-teman ini bisa dijadikan bahan presentasi secara singkat saja ya, apa hasil yang sudah kita kerjakan project selama ini. Cukup teman-teman? Oke, saya rasa itu penjelasan singkat ya. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan penjelasan untuk implementasi strategi ya, teman-teman bisa melanjutkan langkah 9 sampai di langkah 12. Jadi pertemuan minggu depan itu teman-teman hanya mengumpulkan laporan ya, nanti minggu 14 kita ada dosen tamu, nanti di situ ada pengumpulan slide ya, ada pengumpulan slide yang sudah teman-teman kerjakan. Untuk presentasi silakan, untuk presensi ya silakan absen. Ya, ini ada 30 orang ya. 30 orang. Nanti yang teman yang tidak hadir bisa disampaikan infonya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri ya pertemuan hari ini. Untuk teman-teman yang ada kesulitan ya di dalam laporan, nah silakan kita bisa diskusi gitu ya, diskusi saja. Apa yang mau ditanyakan bisa lewat WA ya, nanti bisa saya respon, atau kalau mau ketemu janji temu, nah, silakan cari waktu yang kosong gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Pak. Bye-bye. Terima kasih Pak.